Hai generasi muda. Apakah kamu tahu? Pendidikan punya beberapa aliran yang tercakup di dalamnya loh. Yang pertama ada aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Nah, aliran klasik sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama empirisme, kedua nativisme, yang ketiga ada naturalisme, dan yang keempat itu konvergensi. Nah, setelah itu kita akan mencari tahu tentang gerakan baru dalam pendidikan serta pengaruhnya, juga 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. Mau tahu lebih lanjut? Mari simak video penjelasannya. Salam, Shalom, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Nikita Keiza Della, selaku perwakilan dari kelompok 5 dan sebagai moderator dalam presentasi, yakni yang dibawakan oleh kelompok 5 dengan mengangkat tema bab 6, yaitu aliran-aliran pendidikan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok 5. Yang pertama ialah saya sendiri, yakni Nikita Kezia Della, dengan NIM 2211021002. Kemudian ada Komang Damar Danuarta dengan NIM 2211021004. Kemudian terdapat rekan saya Niputu Enik Francisca Putri dengan NIM 2211021023. Sebelum kita memulai ke pembahasan inti, izinkan saya juga untuk memberitahukan peta konsep atau bagian apa saja yang akan kita jelaskan dalam presentasi kali ini. Yang pertama terdapat aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Yang kedua ada 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia, yang mana dua pokok materi tersebut akan dijelaskan oleh setiap rekan dari kelompok 5. Dan pada kesempatan kali ini pula saya akan menjelaskan latar belakang yang mengawali materi dari aliran pendidikan. Pendidikan berkontribusi besar dalam menciptakan perubahan positif dalam diri individu, melalui tujuannya, yakni mencerdaskan bangsa serta mendewasakan generasinya. Hal ini diharapkan bisa membawa seseorang pada tingkatan yang lebih baik, memiliki pola pikir yang maju, dan juga kritis. Robert W. Ritchie dalam Planning for Teaching and Introduction to Education menjelaskan bahwa istilah pendidikan merujuk pada memelihara, memperbaiki, dan juga memperbaiki kehidupan dalam masyarakat. Tugas-tugas utama bersama dalam lingkup kehidupan pendidikan tersebut. Dan dalam pendidikan kompleks, tiap bidang kajian memiliki jenjang, rentang waktu, metode, serta aliran-alirannya sendiri. Dan sebuah proses belajar mengajar tidak bisa berjalan apabila tidak ada sistematika dan berpengaruh dari mana pendidikan atau kajian itu berasal. Jadi asal pendidikan dan juga sumber-sumber itu sangat mempengaruhi bagaimana suatu pendidikan itu dapat berjalan. Dan aliran dalam hal ini merupakan pemikiran global yang baru, terkhusus di bidang pendidikan. Pemikiran yang di sini dimaksud itu adalah diskusi berkepanjangan yang mengulas banyak pemikiran yang sudah ditanggapi. Dan hal ini bermakna aliran pendidikan adalah pembaharuan yang sistematik berdasarkan teori sebelumnya dan terus mengalami pembaharuan hingga saat ini dan masa depan untuk kemajuan pendidikan itu sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya yakni mengawali aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan yang bertugas dipersilakan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya dan membahas tentang aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang aliran klasik. Selanjutnya, aliran klasik. Aliran klasik ini memiliki beberapa perbedaan pendapat, yakni optimis atau yang bisa disebut dengan pro atau yang pesimis disebut dengan kontra. Selain itu, untuk menghindari penafsiran-penafsiran yang berbeda, maka akan dibahas tentang beberapa pemikiran aliran klasik ini. Aliran klasik ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ialah aliran empirisme, yang kedua aliran nativisme, yang ketiga aliran naturalisme, dan yang keempat ada aliran konvergensi. Baiklah,
Pemikiran yang pertama ialah aliran empirisme. Aliran empirisme atau empirisme berasal dari bahasa Latin, yakni empiri, yang artinya ialah pengalaman. Pemikiran ini dipelopori oleh filsuf yang memiliki kebangsaan Inggris, yakni John Locke. Yang mana John Locke ini terkenal dengan teorinya tabula rasa, yang merupakan meja berlapis lilin yang belum terdapat tulisan di atasnya. Atau bisa disebutkan dengan kata lain, seseorang yang mana dilahirkan bagaikan kertas kosong polos yang bersih tanpa ada tulisan di atasnya. Lalu, aliran empirisme ini juga menganut suatu paham yang mana ia berpendapat bahwa segala pengetahuan atau keterampilan serta perilaku manusia yang ditentukan oleh pengalaman konkretnya melalui indera, maupun itu secara eksklusif, berinteraksi dengan global, ataupun melalui proses pengolahan dalam dirinya secara langsung. Maka, kecakapan serta pengetahuan tertentu dapat ditentukan oleh pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari dunia luar ataupun dari pengamatan lingkungannya sekitar. Teori empirisme ini menggunakan indera, yang mana kemudian itu akan diolah dengan kemampuan cara berpikir, bernalar, serta berlogika untuk menemukan sesuatu yang konkret dan objektif. Lalu, dalam aliran empirisme ini ada suatu perumpamaan dari teori yang disebutkan, yakni seperti pemahat patung, yang mana pemahat patung ini yang menggunakan bahan dari kayu, batu, ataupun bahan-bahan lainnya untuk menjadi suatu objek dan benda sesuai dengan keinginan dari pembuatnya itu. Mengungkap bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan menurut John Locke, yakni pendidikan harus wajib diberikan semenjak awal mungkin atau sedini mungkin. Pembinaan dan latihan lebih penting daripada perintah ataupun nasihat-nasihat. Pendidikan diamati berdasarkan beberapa aspek, yakni yang pertama ialah cita-cita dari peserta didik yang sangat kuat. Yang kedua, kecenderungannya yang akan mengikuti orang tua tanpa terpengaruh oleh dampak-dampak negatif yang muncul. Yang ketiga, peserta didik harus disebut sebagai makhluk yang rasional. Yang keempat, apa yang paling sempurna bagi peserta didik itu sesuai dengan umurnya atau tingkat perkembangan dari peserta didik tersebut. Yang kedua ialah aliran nativisme. Aliran nativisme ini ialah teori yang berkebalikan dari teori empirisme yang sebelumnya. Selain itu, dapat diketahui bahwa nativisme ini berasal dari bahasa Latin yaitu nativ, yang berarti terlahir. Pemikiran ini juga dipelopori oleh seorang filsuf Jerman yang bernama Arthur Schopenhauer yang hidup pada tahun 1788 sampai dengan 1880. Ia berpendapat bahwa pendidikan yakni suatu proses untuk melepaskan seseorang berdasarkan pembawaannya nanti. Seorang dapat berkembang berdasarkan apa yang dibawa berasal dari lahirnya, seperti gen, ciri fisik, mental, dan hal lainnya. Sementara itu, menurut Chomsky berpendapat bahwa penguasaan bahasa dan kemampuan peserta didik bersifat alamiah, yang mana pandangan ini tidak menganggap lingkungan dan pengalaman berpengaruh dalam pencapaian bahasa tersebut. Dari kedua teori tersebut pasti adanya kelebihan ataupun dari masing-masingnya. Yang salah satunya dengan teori nativisme yang tidak beranggapan bahwa bahasa adalah sesuatu yang kompleks dan dapat dipahami dalam waktu yang singkat. Bagi aliran nativisme ini, pendidikan juga tidak akan mempengaruhi perkembangan dari seseorang. Maksudnya, di mana individu berkembang karena faktor yang ia bawa sejak lahir. Seperti talenta warisan dari keluarga. Contohnya saja, apabila orang tua ialah seorang pelukis,
maka ia mengupayakan indranya untuk mendapatkan kemampuan tersebut. Dan dapat dipahami, yakni aliran nativisme ini ialah yang mana aliran nativisme mengajarkan bahwa ketika peserta didik lahir, ia telah mempunyai suatu pembawaan baik dari faktor lingkungan ataupun alamiah, yang mana hal itu akan mensugesti perkembangan dari peserta didik nantinya. Baiklah, untuk pemikiran yang ketiga atau aliran yang ketiga ialah aliran naturalisme, yakni naturalisme merupakan suatu teori yang menerima nature atau sebagai keseluruhan realitasnya. Istilah nature ini dipakai dalam filsafat dalam bermacam-macam arti, dari mulai dunia fisik yang dilihat dari manusia sampai ke sistem total dan fenomena ruang dan waktunya. Natural ini juga diungkapkan oleh sains dengan istilah naturalism. Sebaliknya, dalam istilah supernaturalisme, yang mana hal ini mengandung pandangan dari dua alam, yang mana adanya kekuatan di atas atau di luar sana. Bisa diambil contoh pada masa peserta didik, di mana peserta didik ini mengembangkan panca inderanya, dilakukan melalui kegiatan peserta didik sendiri untuk dapat mengarahkan tingkah laku peserta didiknya, dan buku itu tidak diperlukan lagi. Yang penting ialah pengembangan alam atau lingkungan dalam berbagai peristiwa yang terjadi di dalamnya. Lalu, aliran naturalisme ini juga mempunyai kesamaan dengan teori sebelumnya, yakni teori nativisme, yang mana bahkan terkadang aliran naturalisme ini disamakan atau hampir susah untuk dibedakan dengan aliran nativisme ini. Lalu, apa yang membedakannya? Yang membedakannya yakni terletak pada ajaran di teori ini, yang mana mengatakan bahwa peserta didik ini sejak lahir sudah memiliki pembawaannya sendiri, baik itu dari bakat minat, kemampuan, sifat, ataupun tingkah laku serta wataknya. Dan pembawaan akan perkembangan sesuai dengan lingkungan alaminya. Baiklah, untuk pemikiran yang terakhir atau yang keempat ialah aliran konvergensi. Aliran konvergensi ini ialah suatu gabungan dari aliran empirisme dan juga aliran naturalisme. Yang mana pada aliran konvergensi ini lebih pada berpusat untuk membebaskan para peserta didiknya untuk dapat menempuh dalam bidang yang mana sesuai dengan minat dan bakat dari peserta didik itu di dalam suatu satuan pendidikan yang ada. Ada ahli yang mengatakan, yang bernama Abraham Maslow, ia mengungkapkan bahwa kebebasan yang diberikan ini akan didasarkan pada suatu tingkat dari kebutuhan-kebutuhan dari peserta didik atau anak itu tersendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Gerakan Baru Pendidikan dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan di Indonesia. Pendidikan sebagai suatu kegiatan yang kompleks agar dapat meningkatkan kualitas baik yang bersifat menyeluruh ataupun terhadap komponen tertentu saja. Adapun gerakan-gerakan baru tersebut berpusat pada perbaikan serta peningkatan kualitas kegiatan mengajar pada sekolah. Contohnya seperti pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, dan pengajaran proyek. Selanjutnya, pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan ini bertujuan untuk mendekatkan peserta didik dengan alam sekitarnya. Prinsip gerakan Heimat Kunde adalah yang pertama, dengan cara mengajar alam sekitar, pendidik dapat mencontohkan secara langsung begitu pentingnya pengajaran dengan meragakan atau mewujudkan itu sesuai dengan sifat-sifat dan dasar-dasar pengajaran. Yang kedua, pengajaran alam sekitar memberikan pengajaran sebanyak mungkin agar peserta didik dapat dan aktif serta giat, bukan hanya duduk, mendengarkan, dan mencatat saja.
Yang ketiga, pengajaran alam sekitar. Memungkinkan untuk memberikan pengajaran yang sangat totalitas dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pengajaran yang tidak mengenai pembagian mata kuliah, akan tetapi guru memahami tujuan pengajaran serta mengarahkan usahanya untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya, pengajaran yang menarik minat karena segala sesuatu dipusatkan oleh bahan pengajaran yang menarik perhatian seseorang peserta didik yang diambil oleh alam sekitarnya. Yang selanjutnya, pengajaran yang segala sesuatunya berkaitan satu sama lain. Yang keempat, yaitu pengajaran di alam sekitar memberikan peserta didik bahan apresiasi intelektual yang sangat kokoh dan tidak terbatas. Persepsi intelektual, yaitu dengan sesuatu yang baru dan masuk di dalam intelektual peserta didik, harus menjadi satu dengan kekayaan pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik. Terjadi asimilasi antara pengetahuan alam serta pengetahuan yang baru. Yang kelima yaitu pengajaran alam sekitar memberikan apersepsi emosional karena alam sekitar memiliki ikatan emosional terhadap peserta didik. Yang selanjutnya adalah tokoh pendiri gerakan ini, yaitu antara lain adalah F.R.A. Finger pada tahun 1808 sampai dengan tahun 1888 di Jerman dengan Heimatkunde, pengajaran alam sekitar, dan G. Leichhardt pada tahun 1859 sampai dengan 1916 di Belanda dengan Headfully Leven, yaitu kehidupan senyata. Prinsip gerakan Heimatkunde, Tirta Rahaja dan Sulo tahun 2005 menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip dari gerakan Heimatkunde, di antaranya yang pertama, dengan pengajaran alam sekitar ini, pendidik dapat memperagakan materi secara langsung. Yang kedua, pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya agar peserta didik aktif bereksplorasi. Adapun langkah-langkah pokok pengajaran alam sekitar, yang pertama, menetapkan tujuan yang harus diperhatikan, kemampuan dan tingkat perkembangan peserta didik. Menetapkan tujuan ini sekaligus dikaitkan dengan objek yang akan diamati. Penetapan objek yang akan diamati didasarkan atas prinsip konsentris, yaitu dimulai dari yang paling dekat, makin lama, makin menjauh, dan makin meluas. Yang kedua, persiapan perlu dilakukan, baik dari persiapan guru maupun persiapan peserta didik. Persiapan guru untuk melancarkan proses peninjauan dan pengamatan objek yang telah ditetapkan, serta pengolahannya. Sedangkan persiapan untuk murid dimaksudkan agar mereka memiliki kesiapan mental, antara lain tahu tujuan dan memiliki dorongan kuat untuk melakukan peninjauan, tahu kegiatan apa yang akan dilakukan. Yang ketiga, pelaksanaan pengamatan. Hal-hal khusus yang ditemukan di lapangan menjadi tanggung jawab guru untuk menanganinya, sehingga hal itu tidak mengganggu kelancaran kegiatan dan bahkan membantu memperkaya pengajaran yang sedang dijalankan itu. Yang keempat, langkah pengolahan. Bagian ini tidak harus dilakukan di luar proses kegiatan pengamatan itu sendiri, biasanya sambil mengamati, peserta didik sudah langsung belajar atau bahkan menangkap berbagai permasalahan berbagai objek pengamatan itu. Keuntungan pengajaran alam sekitar antara lain, yang pertama, pengajaran ini menentang verbalisme dan intelektualisme. Peserta didik selalu didorong dan dirangsang untuk tidak hanya menghafal kata-kata, melainkan memiliki pengertian yang didukung oleh kenyataan yang terdapat di lingkungannya. Yang kedua, objek alam sekitar akan dapat membangkitkan perhatian spontan dari peserta didik yang akan mendorongnya melakukan kegiatan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, peserta didik selalu didorong untuk aktif dan kreatif. Hal ini sesuai dengan kodrat alam peserta didik, yaitu dalam pengembangan dirinya. Yang keempat, bahan-bahan yang diajarkan dapat mempunyai nilai praksis bagi peserta didik. Peserta didik mereka yang dipelajari adalah mereka yang menjumpai di kehidupan sehari-hari dan memiliki kemanfaatan langsung dalam hidupnya.
Yang kedua yaitu pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovidiu de Clory pada tahun 1871 sampai dengan 1932 dari Belgia. Dengan pengajaran pusat minat berdasarkan pada semboyan sekolah untuk hidup dan oleh hidup, De Clory menyumbangkan dua pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajaran yang merupakan dua hal khas dari De Clory, yaitu yang pertama, metode global atau keseluruhan dari hasil observasi dan tes dapat ditetapkan bahwa peserta didik mengamati dan mengingat secara global keseluruhan berdasarkan prinsip psikologi seperti halnya dalam pengajaran membaca dan menulis dengan kalimat lebih mudah daripada mengajarkan kata-kata lepas, sedangkan kata lebih mudah diajarkan daripada huruf-huruf serta tersendiri. Yang kedua yaitu pusat-pusat minat. Dari penyelidikan psikologi menetapkan bahwa peserta didik mempunyai minat yang spontan. Yang ketiga, terdapat hubungan kerjasama erat antara rumah dan sekolah. Demikian juga hendaknya dengan keseluruhan warga dan lembaganya yang ada di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu sekolah kerja. Saiful Sagala pada tahun 2010 menjelaskan bahwa gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan, keterampilan dalam pendidikan. Pandangan ahli tentang sekolah kerja Comenius pada tahun 1592 sampai dengan 1670 agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tenaga. Keterampilan, kerja tangan. Yang kedua, Pestalozzi mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran praktik di sekolahnya, namun yang sering dipandang sebagai bapak sekolah kerja adalah G. Kersensteiner dengan bapak Asbesteschule sekolah kerja di Jerman. Yang selanjutnya pengajaran proyek. Menurut Tirta Rahadja dan Sulu tahun 2005 menjelaskan bahwa pengajaran proyek diletakkan oleh John Dewey pada tahun 1859 sampai dengan tahun 1952. Namun pelaksanaannya dilakukan oleh pengikutnya yaitu W.H. Kalipratik dengan pengajaran proyek. Peserta didik bebas menentukan pilihannya untuk merancang serta memimpinnya. Proyek yang ditentukan oleh peserta didik mendorongnya mencari jalan pemecahan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. Ada 4 kajian pendidikan atau yang disebut pada aliran pembahasan sebelumnya. Namun di balik itu, ada dua aliran pokok yang memelopori pendidikan, yakni dengan adanya badan pendidikan seperti perguruan taman kebangsaan siswa atau yang biasa disebut dengan taman siswa, dan ruang pendidikan INS Kaitanam. Dan dua terobosan tersebut menjadi awal dari adanya pendidikan di Indonesia. Berawal dari zaman penjajahan, dongeng, hingga tumbuh kesadaran akan pentingnya pendidikan dan perkembangan hingga saat ini. Ada juga 4 strategi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan adalah proses budaya untuk mendorong peserta didik yang berjiwa mandiri, membentuk watak atau kepribadian siswa agar berjiwa nasional, namun tetap membuka diri terhadap perkembangan internasional atau dunia. Dan yang ketiga ada membangun pribadi siswa agar berjiwa pionir atau pelopor. Dan yang keempat ada pula mendidik, yang berarti mengembangkan potensi atau bakat siswa. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang Taman Siswa. Adanya Taman Siswa dan perkembangannya ini berawal dari cerita kancil yang kemudian dikaji lebih lanjut. Terdapat asumsi bahwa cerita ini tidak membawa dampak positif bagi peserta didik, sehingga menimbulkan makna kontradiktif atau berlawanan. Dan tokoh kancil ini memiliki beberapa sifat yang dipandang tak pantas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni KPK. Dan Guntur Kusmeyano menyatakan kancil mengajarkan sikap licik
dan juga mencuri. Namun, Taman Siswa di Yogyakarta yang dikepali oleh Ki Hajar Dewantara menggunakan dongeng ini sebagai alat ajar budi pekerti. Dikarenakan terdapat perdebatan, Ki Hadi Sukatno, yakni pamong dari Taman Siswa, mengubah cerita kancil di atas menjadi sendera tari, yakni seni, drama, dan tari, dan juga pertunjukan dari teater. Seiring modernisasi, dongeng ini menjadi bahan ajar, lalu perkembangan kesenian, hingga terdapat wayang kancil di pemerintahan zaman Kasunanan Giri tahun 1900. Taman Siswa berawal pada tahun 1921 hingga 1922, di mana Suwardi dengan R.M. Sutatmo, Suryo Kusumo, Ki Sutopo Wonoboyo, Ki Pronowidigo, dan rekannya membahas bangsa Indonesia tidak memiliki arah kepribadian, sehingga tercetuslah ide memperbaiki kepribadian masyarakat dengan perjuangan pergerakan rakyat, sehingga akhirnya adalah guru dari pendidikan. Dan pokok ini terus berkembang dengan adanya Taman Anak, Mulak Hoeksul, sekolah atau menengah pertama, pada tahun 1924, hingga Algemene Middelbare School, atau yang setara dengan sekolah menengah atas, yakni SMA. Kemudian ada pula istilah Pinandita yang berkembang menjadi Pandita atau Sinantria, kemudian meningkat lagi menjadi Pandita pendidik untuk menegakkan keadilan. Pandita dalam bahasa Jawa atau Austronesia berarti guru kesempurnaan hidup, sementara dalam Sinatria itu diartikan sebagai kesatria. Jadi, Pandita Sinatria diartikan sebagai pejuang dalam pembaharuan, pembentukan elemen hidup, pelopor dalam penegakan bidang pendidikan, dan dalam taman siswa ini. Seperti itu. Jadi Taman Siswa itu sebagai lembaga yang didikan oleh Ki Hajar Dewantara berhasil meletakkan dasar pendidikan dan juga pelopor dari akar sekaligus sistem pendidikan nasional. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang INS Kayu Tanam. Sastra Prateja dalam Dros 2004, babnya yang kelima, INS Kayu Tanam berfungsi sebagai subjek didik dalam memasuki masyarakat dan kebudayaannya. Pendidikan diharapkan menjadi wadah bagi anak didik agar dapat meningkatkan kemampuan tiap aspek kehidupannya dan kemampuan sosialisasi yang unggul. Ruang Pendidik INS atau yang disebut juga dengan INKes Kayu Tanam merupakan singkatan dari Indonesia Nederlandse School Kayu Tanam. Dipelopori oleh Muhammad Syafi'i pada 31 Oktober tahun 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Awalnya, Syafi'i membangun sekolah ini dengan utuh, yakni sudah berupa instansi pendidikan. Kala itu, dengan siswa sejumlah 75 orang yang terbagi dalam 2 kelas dan 2 sesi pembelajaran. Yang kemudian terdapat juga di sini tujuan dari Syafi'i membangun pendidikan ini, yakni yang pertama ialah untuk mendidik untuk memerdekakan, yakni pendidik itu berfungsi sebagai pelopor atau penggerak dari peningkatan mutu kualitas dari peserta didik itu sendiri, yang kemudian memberi wawasan bahwa pendidikan itu penting dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam ruang lingkup tersebut. Yang ketiga ialah menanamkan nilai kepercayaan diri sendiri serta berani bertanggung jawab. Yang kemudian, saat itu, Syafi'i membangun sekolah ini untuk meningkatkan pendidikan anak Indonesia dengan asas berpikir rasional, memiliki keaktifan tinggi, dan juga memperlihatkan kepribadian siswa yang baik serta unggul. Asas tersebut juga berkembang mengikuti butir Pancasila yang menjadi dasar pendidikan sekolah, yakni pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa, dua berjiwa kemanusiaan adil, ketiga nilai kesusilaan, yang keempat gabungan antara pendidikan ilmu umum dan kejuruan, yakni sekarang terimplementasi dalam pendidikan saat ini, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada pula perjenjangan ITS yang sudah mengalami perkembangan hingga saat ini, seperti sekolah dasar selama 6 tahun, sekolah menengah pertama selama 3 tahun, sekolah menengah atas selama 3 tahun, dan program spesialisasi untuk berkarir, yakni dalam guru dan bidang karir lainnya. INS Kayu Tanam memiliki banyak sekali perubahan positif sebagai kemajuan di bidang pendidikan Indonesia, sebagai terobosan baru yang telah didirikannya setelah Taman Siswa. Baik, sekian presentasi dari kami selaku kelompok 5. Atas perhatian yang telah diberikan oleh semua pihak, kami mengucapkan terima kasih. Om Santi Santi, Santi Om. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, dan salam harmoni.